Ya, kemarin ada yang request smartwatch terbaru dari seri JT dengan memiliki dual band GPS serta 6 satelit positioning system. Awalnya saya nggak mau beli ya, karena saya pikir smartwatch kebanyakan ya seperti itulah fitur-fiturnya ya, atau UI-nya. Jadi agak ngebosenin belakangan ini. Mirip-mirip aja gitu. Dan yang saya bikin tertarik ini di bagian atas ya, untuk dia punya fitur-fiturnya seperti ada memori 4 GB, offline maps, layar AMOLED, serta 6 satelit GPS ya. Dan harganya ini cuma 1 jutaan aja guys. Buset, murah bener ya. Ini turun lagi nih harganya. Waktu kemarin saya beli itu ada di harga 1 lebih atau 1,3 apa 1,2 deh. Ini harga waktu saya beli nih di harga 1,2 jutaan. Lumayan kan? Untuk di kemasan sih terlihat dia garansi 2 tahun nih. Waterproof sampai 5 ATM 50 meter, lumayan. Saya penasaran dengan offline maps ya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Dan di bagian belakang ada spesifikasi lengkapnya. Di sini brightness peaknya sampai 1000 nits. Ini kecerahan brightness sampai fullnya ya 1000 nits. Dengan kapasitas baterai yang lumayan besar di 550 mAh. Dan masih dikasih bonus ini botol air ya, Soft Flex 250 ml seperti di Coros gitu ya. Saya pernah dapat juga yang modelnya kayak karet gini guys tuh. Ini versinya JT. Mungkin nanti saya akan jual kembali, pastinya saya kasih ya ini untuk Soft Flex ya gitulah bacanya. Oke, lanjut kita buka atau unboxing smartwatchnya JT Fold 2X Pro series. Ini namanya panjang juga ya. Untuk bukanya ini saya agak ngebingungin, pertama ya dia tinggal di selorotin gini aja ternyata. Seperti biasa ini ada user manual dan kelengkapannya di sini ya. Oh, ternyata dari belakang guys. Nah, sini ada kartu garansi, user manual. No ya, untuk aplikasinya sendiri dia sudah memakai aplikasi dari JT Connect nih. Ya, mantap. Ntar kita lihat juga ya. Oke, ini kwitansi, notanya, dan ini dia smartwatch-nya. Wow, sekali lihat aja nih saya langsung teringat dengan smartwatch mirip-mirip Kospet atau City Jungle atau Aolon ya, ada yang bilang juga, saya pernah share di Facebook. Banyak yang nebak-nebak seperti itu, dan ini dia sudah military grade ya harusnya ya. Kita lihat dulu di kemasannya di sini. Di sini sih tidak ada tertulis military grade-nya ya, tetapi tampilannya aja model rugged gitu, rugged design. Memiliki 4 buah tombol fisik, dan yang saya keren ini di bagian tengah ini bukan tombol, melainkan center fisik. Keren nih, ntar kita lihat ya. Untuk watch face-nya ini keren, yang bawaan dari JT-nya, tampilan digital. Dia memiliki tampilan kompas yang menyatu dengan watch face-nya. Ini cakep. Layarnya sendiri sudah menggunakan 1000 nits. Untuk kecerahan di outdoor saya tes tampilannya seperti ini. Walaupun memang berbeda ya dengan kecerahan layar-layar smartwatch branded lainnya yang harganya di atas dia pastinya. Untuk touchscreen, kemulusan layar sentuhnya sendiri udah terbilang oke, walaupun memang saya berasanya nggak mulus-mulus banget atau berasa ada rada berat gitu ya, entah karena UI-nya atau memang. Tapi kalau dibilang pembaruan firmware, biasa smartwatch di harga segini jarang ya. Dan watch face pilihan bawaan dari smartwatch-nya kita lihat di sini bagus-bagus nih, cakep-cakep, model digital maupun analognya. Dan juga kalau saya aktifkan dia punya always on display. Ini misalnya saya aktifkan yang ini, dia tinggal di slide ke kiri, tinggal tap yang bagian ini lalu aktifkan. Ini mirip-mirip seperti di seri Kospet gitu ya, dia punya UI-nya. Untuk layar di backup off saya coba tes, ini bisa ya, mantap. Always on display-nya mengikuti tampilan watch face, dan di raise to wake juga bisa aktif kembali ke watch face awal nih. Keren. Untuk tombol yang kiri sih ini dia fungsinya untuk up and down aja. Nah, seperti ini bisa untuk menavigasi ya, scroll menu up and down. Back-nya tombol yang kiri kanan bawah. Kemudian yang tombol atas power ini untuk masuk ke menu utama. Dan menu utamanya sendiri ini banyak banget fiturnya kalau saya perhatikan. Oke, kita bahas dulu untuk di bagian fitur olahraga. Untuk fitur olahraga dia sudah built-in GPS dengan dual band 6 satelit positioning system. Untuk tampilannya dia seperti ini. Kita tap mulai sekarang. Oke, dia ada seperti suaranya gitu. Kemudian kita slide. Ini tidak bisa, melainkan harus di slide ke kiri ya. Ini tampilannya seperti ini. Dan ada Bluetooth music juga. Bisa dibilang ini music player lah ya. Soalnya ada memori 4 GB-nya. Di slide ke atas kita bisa pilih mode musiknya lokal ataupun music ponsel. Oke, sekarang kita lihat di aplikasi JT Connect. Khusus di bagian fitur olahraga. Untuk lintas GPS-nya di bagian tikungan ini terlihat cukup baik. Memang ada beberapa kali ini keluar jalur, tidak perfect banget sih.
mengingat ya harganya di 1 jutaan ya. Mungkin ini juga tergantung dari kondisi cuaca di sekitar kita ya. Untuk log GPS yang udah saya tes ketika di outdoor ini cukup lumayan cepat dibandingkan smartwatch murah lainnya ya. Untuk aplikasi JT Connect kalau saya lihat terbilang bagus ya. Fiturnya banyak, UI-nya cakep, berbeda daripada aplikasi lainnya. Watch face pilihan yang tersedia di aplikasi JT Connect juga terbilang ini banyak bagus-bagus. Untuk penginstalan watch face dari aplikasi ke smartwatch juga ini terbilang cepat, nggak terlalu lambat banget. Dan smartwatch dari JT ini bisa menyimpan lebih dari 4 pilihan watch face karena dia sudah ada memori internal ya, 4 GB. Untuk watch face ya, yang satu ini model analog terlihat sekilas mirip-mirip dengan Oppo Watch S ya, yang terbaru ini tampilan watch face-nya. Lalu untuk custom watch face juga disediakan dari aplikasinya JT Connect yang bisa kita ubah-ubah dengan selera kita. Kemudian kalau kita perhatikan juga di aplikasi JT Connect ini kita bisa hubungkan seperti TWS maupun menyimpan foto atau album ya. Ini ke aplikasinya JT Connect. Lalu pilihan tema atau tampilan aplikasi bisa kita ubah-ubah dari sistem, dark maupun yang terang. Di mode olahraganya JT Connect ini bisa menampilkan banyak sekali ya fitur olahraga yang tersedia. Kalau saya lihat di deskripsi bisa lebih dari 100 pilihan. Kemudian ada fitur kalender juga. Untuk fitur sinkronisasi GPS ini ada beberapa macam ya. Offline Maps juga tersedia. Ini harus kita unduh dulu ya, sinkronisasi ke smartwatch. Ini lumayan lama nih, sama seperti di Amazfit. Kemudian album juga disediakan di aplikasi JT Connect, bisa untuk menyimpan foto ataupun gambar untuk dijadikan watch face ya. Lalu music files ini juga bisa untuk menyimpan suara, lagu ataupun rekaman. Screen time off, waktu durasi menyala ini bisa sampai 1 menit atau 60 detik, lumayan lama. Remote kamera saya coba tes dari smartphone iOS Apple 15. Saya lihat ini di smartwatch-nya tidak ada fitur timer ya, waktu penghitung mundur tidak ada. Jadi sekali tekan dia langsung mengambil foto. Tetapi juga saya melihat ini tidak ada rasa getar atau bunyi ya di smartphone kita. Jadi dia langsung menyimpan di galeri. Kemudian di tampilan smartphone kita bisa atur untuk brightness-nya nih, gelap atau terang ya. Flash, lampu juga bisa kita atur, aktifkan auto ataupun di off-in. Untuk sosial media, barcode, QR code ini kita bisa atur ya. Seperti e-card, WeChat, QQ ini mah untuk aplikasi luar ya. Skype, Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, Instagram. Ini bisa kita copy barcode app-nya disimpan ke galeri di aplikasi JT Connect. Nanti akan ditampilkan di smartwatch-nya. Quick Replay ini juga tersedia di aplikasi JT Connect. Kita bisa custom. Lalu Auto Track ini harus diaktifkan dulu ya secara manual untuk heart rate, stress level, dan juga SpO2, fitur kesehatannya. Jadi fungsinya yang heart rate ini kita bisa atur untuk durasi auto track-nya, seperti 5 detik, 10 detik, dan seterusnya. Woman Health ini kita bisa atur juga dari aplikasinya dulu nih untuk wanitanya. Kemudian untuk data sync, sinkronisasi aplikasi pihak ketiga seperti Coros, Garmin, atau Strava Sync ini juga bisa dari aplikasi JT Connect. Kemudian Google Health kalau saya perhatikan dia tidak ada. Dan saya coba konekkan ke iPhone untuk melakukan panggilan WhatsApp call, seperti ini tampilannya. Kalau dari telepon biasa ke smartphone, ini bisa memunculkan atau menjawab langsung dari smartwatch-nya. Notifikasi chat masuk, tampilannya ini cukup baik, fontnya rapi, tidak besar, tidak kecil, dan nama pengirim pesan juga ditampilkan di bagian atas, dipisah dengan logonya. Kemudian kita bisa atur untuk membalas pesan cepat menggunakan suara. Fitur outdoor dari smartwatch JT Fold 2X Pro ini, ada kompas pastinya yang harus digoyangin di angka 8 dulu. Tampilannya terbilang full display dan smooth. Kemudian fitur baru Alti juga tersedia. Lalu untuk fitur center, dia menggunakan center fisik ya, ada di bagian sebelah kanan case smartwatch-nya. Juga dia bisa diatur untuk level kecerahannya melalui di tap-tap aja. Jadi teringat seperti di smartwatch-nya Garmin gitu ya. Ada level-levelnya, senternya. Kemudian kalau untuk jalur pintas ke center, kita bisa tekan dan tahan tombol yang bagian kiri bawah, light. Untuk mengatur kecerahan center, kita tetap harus masuk ke dalam setting centernya. Di menu shortcut juga bisa. Di setelan center kita bisa atur nih, ada 3 tampilan yang bisa kita atur ya, seperti mode lampu kilat pendek, kemudian lampu kilat mode panjang, atau juga SOS bisa kita aktifkan. Untuk GPS Evo atau pembaruan GPS-nya ini dari smartwatch kita bisa lihat bisa sampai 1 mingguan baru bisa update. Biasa rata-rata kan smartwatch GPS kebanyakan di 3 harian ya. Lalu untuk Bluetooth kita bisa hubungkan ke TWS dari smartwatch-nya langsung mencari perangkat nih. Lalu untuk kecerahan dia belum ada auto brightness, jadi masih manual, tinggal di slide aja.
Tapi di sini dikasih kelebihan untuk kecerahan di malam hari, kita bisa atur nih waktunya. Tema atau view UI yang suka ganti-ganti di sini hanya disediakan 3 pilihan aja ya, nggak banyak. Dan itu juga harus diganti dari mode shortcut, tidak bisa dari tombol double kliknya. Fitur kesehatan seperti heart rate ini tersedia, lalu SpO2, stress level, emosi, breathe, dan di fitur perekam suara juga ada nih di smartwatch GT Fold 2X Pro ini ya. Fitur AI-nya juga nih terbilang banyak. Ada yang namanya terjemahan AI, jadi seperti di Google Translate ya, tanpa harus buka Google lagi nih, keren. Kemudian obrolan AI seperti di chat GPT, bisa tanya jawab dengan menggunakan suara aja, tanpa harus mengetik. Lalu tampilan jam atau watch face ini juga kita bisa ubah atau buat menggunakan AI, tinggal diomongin aja, nanti akan di-generate sendiri. Untuk aplikasi aja ada nih toko aplikasi AI, bayangin tuh. Keren bener nih jam, serba AI ya. Tapi semakin banyak fiturnya nih akan semakin ngebingungin dan bakal nggak kepake sih menurut saya. Lalu games juga tersedia, ada 4 pilihan kalau saya perhatikan. Lalu untuk fitur kalender, dia modelnya tampilan bulanan. Kalkulator pastinya ada, ini sangat ngebantu banget. Fine Phone saya tes ini menggunakan dari suara smartphone kita ya. Kalau di mode silent ya dia hanya getar aja. Dari fitur yang begitu banyak, built-in GPS, layar AMOLED, ada center, always on display juga bisa. Bagaimana dengan kualitas baterainya nih? Di deskripsi produk terlihat standby time itu bisa 15 hari atau 2 mingguan ya. Tapi selama pengetesan saya 1 harian dengan always on display aktif, GPS saya gunakan sesekali karena dia AOD-nya ini belum ada smart, jadi menyala terus ya sepanjang hari, turunnya di 19% dalam 1 hari. Mengingat kapasitas baterainya yang cukup besar, di atas 500 mAh, ini menurut saya cukup irit. Untuk ketahanan air saya lihat sih 5 ATM ya, atau 50 meter. Harusnya untuk di bawah berenang bisa sih ini, nggak bermasalah. Seperti kehujanan, kena air, di bawah mandi juga sebenarnya bisa sih. Tapi mengingat untuk smartwatch ini kan ada Bluetooth dan speaker, saran saya dilepas aja kalau mau berenang ya, karena itu akan memakan waktu di dalam air. Takutnya nanti kemasukan air rusak, sayang. Walaupun kalau kita lihat untuk di deskripsi produk, terlihat garansinya 24 bulan atau 2 tahun, lumayan lama. Tapi saran saya mending dibuka aja, terkena air, dikeringkan, dilap gitu ya, daripada ntar rusak, sayang. Watch face analognya sendiri detiknya saya cukup suka dengan tipe saya ya. Dia modelnya menyapu. Untuk kualitas speaker terbilang cukup kencang suaranya dan getarannya ini lumayan berasa, solid. Untuk ukurannya sendiri smartwatch ini terbilang bongsor ya, besar. Apalagi dengan saya yang kecil nih kalau saya pakai, terlihat strapnya cukup panjang. Ketika di raise to wake, sangat amat responsif untuk layarnya menyala. Kalau saya ukur untuk ketebalannya, di tengah heart rate sensor ada di 13 mm lebih, sedangkan pinggir case-nya 12 mm lebih. Diameternya ini 52 mm dengan lug to lug yang cukup besar di 56 mm lebih. Strap ukurannya 22 mm cukup standar. Beratnya smartwatch ini lumayan berasa di 62 gram, sedangkan dengan strap dia ada di 83,1 gram. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari smartwatch terbarunya GT Watch 2X Pro yang udah saya gunakan sekitar sehari lebih ya, hampir 2 hari lah. Menurut saya smartwatch ini terbilang bagus, mengingat harganya yang di 1 jutaan lebih dikit saat video ini tayang. Layar sudah AMOLED dengan 1000 nits, built-in center fisik, dan juga ada GPS, dual band, 6 satelit system. Watch face terbilang banyak dan aplikasi GT Connect menurut saya itu bagus dibandingkan aplikasi smartwatch yang mirip-mirip ya di harga 1 jutaan. Kemudian kelebihan lainnya dikasih garansi sampai 2 tahun. Itu menurut saya lumayan ya, lumayan berani maksudnya dibandingkan smartwatch lain ada yang cuma setahun bahkan cuma 6 bulan. Harganya juga mirip-mirip lagi di 1 jutaan.